Mata dunia tertuju ke Indonesia sejak Sabtu 1 Oktober 2022, tepatnya mengarah ke Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Sepak bola Indonesia berduka. Terjadi salah satu sejarah paling kelam di dunia sepak bola tanah air dengan kasus kematian supporter. Lebih dari 120 orang harus kehilangan nyawa setelah laga antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya. Mereka harus kehilangan nyawa karena berdesakan dan terinjak setelah mendapatkan lontaran gas air mata. Duka ini mengingatkan publik pada kejadian serupa di belahan dunia lain. Salah satu yang paling terkenal adalah tragedi Hillsborough. Tragedi Hillsborough adalah sebuah bencana yang terjadi di tahun 1989. Saat itu 97 orang harus kehilangan nyawa. Kasusnya mirip dengan yang terjadi di Indonesia. Mereka yang kebanyakan fans Liverpool itu berdesakan memenuhi tribun Stadion Hillsborough. Berkaca pada tragedi Hillsborough, sudah sepatutnya tragedi Kanjuruhan ini menjadi bahan evaluasi serta perbaikan sistem dari hulu dan hilir persepak bolaan nasional. Dan seperti yang terjadi di Inggris sana, keadilan harus ditegakkan dan diusut tuntas siapa yang harus bertanggung jawab. Karena sejatinya tidak ada sepak bola yang sebanding dengan nyawa manusia. Ribuan bonek panggilan supporter Persibaya berkumpul di kawasan Tugu Pahlawan, Surabaya. Mereka menggelar aksi doa bersama mengenang seluruh korban meninggal dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Aksi ini digelar sebagai bentuk keprihatinan sesama anak bangsa dan melupakan rivalitas yang pernah terjadi selama ini. Di Jakarta, di Bandung, dan di kota-kota lain, komunitas supporter menyalakan ratusan lilin yang dibakar, melambangkan rasa belasungkawa kepada para korban, tapi juga sebagai cerminan untuk menolak segala bentuk kekerasan yang terjadi pada dunia sepak bola. Selain aksi solidaritas, banyak juga bantuan yang ditawarkan komunitas, baik itu bantuan hukum, bantuan psikolog untuk para korban tragedi Kanjuruhan Malang. Yang menarik, ada juga aksi galang dana untuk santunan para korban tragedi Kanjuruhan Malang dari komunitas sepak bola ataupun stakeholder sepak bola. Aksi simpatik dilakukan oleh fans BTS Army Indonesia. Mereka membuat donasi lewat platform penggalangan dana online kitabisa.com. Mereka mengajak publik untuk menyumbang dana untuk korban. Bantuan dari Army dan orang baik akan kami salurkan untuk santunan bagi keluarga korban terdampak sebagai modal usaha bagi keluarga yang kehilangan sosok tulang punggung keluarga, dan santunan pendidikan bagi anak-anak yang ditinggalkan, tulis Army Indonesia. Nantinya dana hasil donasi akan disalurkan langsung oleh tim Army Malang. Selasa sore tanggal 4 Oktober 2022, penggalangan dana yang diinisiasi BTS Army melalui kitabisa.com sudah mencapai 447 juta dalam waktu kurang dari 24 jam. Army Indonesia memang sudah sering mengadakan penggalangan dana dan bantuan sosial untuk kemanusiaan. Untuk diketahui, Best Project, begitu teman-teman Army menyebutnya. Best Project ini sebenarnya untuk merayakan hari ulang tahun setiap member BTS ataupun ulang tahun dari BTS-nya sendiri. Biasanya Best Project dilakukan bersamaan dengan misi-misi kemanusiaan. Yang menarik, proyek penggalangan dana untuk korban tragedi Kanjuruhan adalah proyek pertama yang dilakukan tanpa adanya perayaan ulang tahun member BTS. Aksi simpatik ini menuai banyak reaksi positif, tidak hanya dari kalangan sepak bola, juga masyarakat umum lainnya.
Di laman Twitter, BTS Army Indonesia menjadi trending topik nasional. Menarik melihat replay dari laman Twitter. Salah satunya akun Twitter Arema Indonesia. Mereka mengetik terima kasih untuk BTS Army Indonesia yang sejak penggalangan dana dimulai 3 Oktober 2022 hingga sekarang mengumpulkan 200 juta dan masih terus bertambah. Ini kalau tidak salah fans klub Mas-Mas Korea Selatan yang kemarin ada menu khususnya di McDonald. Ada juga akun Twitter @pauji_septian. Dia mengetik fansnya BTS ngeri anjir. Donasi untuk korban Kanjuruhan Malang udah nyentuh 420 juta. Gila, satset tanpa banyak ngomong. Keren banget, respect pisan. Fans BTS jauh lebih baik dari bapak-bapak yang cuma bacot, salahin sana sini, ngebantu kagak. Terima kasih teman-teman Army. Ada juga dari akun @kitty_gandlap. Salut gue sama Army, mau dihujat kayak gimana pun mereka, tapi kalau ada duka kemanusiaan begini justru mereka bergerak awal mau bantu. Buat teman-teman yang masih sering hujat sana sini, tolong ya, apa salahnya membiarkan orang menikmati hobi mereka selagi nggak melanggar atau mengganggu apapun. Juga akun The Reds Indo, mereka mengetik this fandom is just something else. Hilangkan kedengkian pada fanatisme mereka terhadap K-pop. Karena pada dasarnya kita supporter juga fanatik yang kemudian bikin kita merasa lebih baik dari kelompok manapun padahal kita sama saja. Hormatku kepada Army atas aksi ini, tulis akun tersebut. Akhirnya yang kita tahu, hal-hal yang baik tidak perlu validasi dari orang lain, cukup dilakukan dengan baik. Sebagai penutup ada lagu yang berjudul Save Me dari BTS dari album kompilasi mereka yang berjudul The Most Beautiful Moment in Life, Young Forever, yang dirilis tahun 2016. Pada lagu tersebut, liriknya saya menginterpretasikan bagaimana keadaan tragedi Kanjuruhan malam itu. Mungkin ini hanya interpretasi subjektif dari saya. Pada lirik yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia terdapat kalimat, aku ingin bernapas, aku benci malam ini, aku ingin bangun, aku benci bermimpi, aku terjebak di dalam diriku, aku sekarat, tak ingin kesepian, hanya ingin jadi milikmu. Mengapa begitu gelap tempat ini tanpamu? Ini berbahaya, aku hancur, selamatkan aku bahkan tak bisa mengerti diriku sendiri. Dengarkan hatiku yang memanggilmu dengan sendirinya. Dalam kegelapan hitam ini, kau adalah cahaya. Ulurkan tanganmu, selamatkan aku, selamatkan aku. Aku membutuhkan cintamu sebelum aku jatuh. Ulurkan tanganmu, selamatkan aku, selamatkan aku. Aku membutuhkan cintamu sebelum aku jatuh. Ulurkan tanganmu, selamatkan aku, selamatkan aku. Bulan hari ini menyinari kekosongan ingatanku. Kegilaan ini telah menelanku. Tolong selamatkan aku malam ini. Tolong selamatkan aku malam ini. Aku tahu bahwa kau adalah penyelamatku, satu-satunya tangan yang akan membelaku. Ulurkan tanganmu, selamatkan aku, selamatkan aku. Aku membutuhkan cintamu sebelum aku jatuh. Ulurkan tanganmu, selamatkan aku, selamatkan aku. Aku bersyukur untuk melakukan hal ini, untuk memberiku sayap, untuk memberikan sayap untuk orang sepertiku. Karena aku bangun sambil memikirkanmu, aku membuang semua kesedihanku. Terima kasih untuk menjadi kita. Ulurkan tanganmu, selamatkan aku, selamatkan aku. Aku membutuhkan cintamu sebelum aku jatuh. Ulurkan tanganmu, selamatkan aku, selamatkan aku. Aku membutuhkan cintamu sebelum aku jatuh. Karena aku bangun sambil memikirkanmu, aku membuang semua kesedihanku. Terima kasih untuk menjadi kita. Ulurkan tanganmu, selamatkan aku, selamatkan aku. Aku membutuhkan cintamu sebelum aku jatuh. Ulurkan tanganmu, selamatkan aku, selamatkan aku. Aku membutuhkan cintamu sebelum aku jatuh. Ya, itulah
lirik dari lagu Save Me dari BTS.